soal komunikasi pemerintah atau siapapun jangan panik, karena panik itu sumber masalah. Betul kalau memang memahaminya dengan benar. Kan mau di rumah aja, yang penting di rumah, mau di rumah siapapun nggak apa-apa. Iya. Kecuali emang kalau misalnya hashtagnya di rumah sendiri. Orang hampir tiap sore jam 3, jam setengah 4 berlomba-lomba menyebarkan update di Facebook ataupun di WA dan yang lainnya. Jadi ada seakan-akan hero kalau saya menyebarkan informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi dan lagi Pak. Iya. Alhamdulillah masih punya waktu buat bahas, dan terima kasih nih Pak sebelumnya udah benar-benar kita udah 1 jam lebih, kayaknya udah hampir 2 jam kita bahas tentang COVID-19 ini. Nah ini di pembahasan terakhir Pak, ini kan sebenarnya saya nggak tahu ya Pak ya, kayak antara pemerintah atau masyarakatnya ini mungkin punya paradigma yang salah tentang virus corona, atau mungkin kita bisa bilang salah penyampaiannya atau gimana gitu Pak. Oke, kita bisa kategorisasikan sikap atau respon masyarakat tentang COVID-19 ini ya. Pertama ada yang kita lihat paranoid, ketakutannya berlebihan. Bukan cuma soal kesehatan, tapi kekhawatiran kalau misalnya lockdown, saya nggak bisa makan, dia borong habis-habisan dari supermarket gitu ya, cenderung menimbun barang. Ini paranoid, meskipun pemerintah menjamin bahwa stok akan cukup. Ada juga yang sifatnya apatis, cenderung masa bodoh. Masa bodoh ini bisa karena memang kurang pengetahuan atau kurang terekspos, atau juga mungkin dia tahu tapi ini bukan cuma persoalan saya tinggal di rumah atau tidak, soal makan atau tidak. Lebih baik saya keluar rumah daripada di rumah saya mati, mendingan saya keluar rumah yang untuk makan saya. Nah yang ketiga ada yang sifatnya overconfidence, bahkan nantangin corona. Mana corona? Saya nggak takut, corona makhluk Allah kok. Kenapa masih saya takut? Saya takutnya kepada Allah. Jadi overconfidence. Bagi saya ada yang overconfidence karena memang pandangan keagamaan berdasarkan ilmu, ada yang pandangan keagamaan berdasarkan perasaan saja, bahwa saya nggak perlu takut dengan makhluk, saya hanya takut kepada Allah. Ada yang sikapnya asosial gitu ya, dia bersikap proporsional tapi asosial, hanya untuk dirinya saja. Yang penting saya selamat, work from home, benar-benar work from home, tapi tidak punya kepedulian ketika dia punya kelebihan. Dan yang terakhir ada yang sikapnya proporsional, jadi dia bisa mengetahui ketika arahannya memang harus tinggal di rumah, dia tinggal di rumah, tapi juga punya kepedulian sosial. Nah, ketika saatnya harus menjaga kesehatan, dia jaga kesehatan. Ketika harus berbagi pada yang lain, dia berbagi pada yang lain. Nah, ada beberapa hal yang bagi saya salah ditangkap oleh masyarakat. Misalnya seruan jangan panik. Betul, jangan panik, karena kalau secara bahasa terminologi psikologi, panik itu memang negatif, gitu ya. Tetapi ditangkap oleh masyarakat, jangan panik itu cenderung menyepelekan. Jangan panik artinya ya udah, kalau saya biasa aja kok. Kamu terlalu panik, ketakutan, pakai masker lah, tinggal di rumah lah, nggak berani keluar, nggak berani jabatan tangan. Akhirnya yang ditangkap oleh masyarakat jangan panik artinya menyepelekan. Keluar seperti biasa, berkumpul seperti biasa, nggak ada istilah social distancing apalagi lockdown. Jadi itu saya pikir soal komunikasi pemerintah atau siapapun jangan panik, karena panik itu sumber masalah. Betul kalau memang memahaminya dengan benar, gitu ya. Tapi ada salah pandangan di masyarakat. Jangan panik itu artinya santai, nggak perlu pakai masker, ngapain cuci tangan berkali-kali. Dia nggak menyadari bahwa ini kondisi luar biasa, bukan kondisi biasa. Kondisi biasa kemarin-kemarin saya nggak cuci tangan juga biasa, gitu. Itu yang pertama Mas Hasan. Kemudian yang kedua, pandangan tentang orang yang jadi korban atau sampai meninggal dari coronavirus. Pandangannya itu negatif, bahwa ini membawa petaka, membawa masalah. Kita lihat di Lampung tempo hari ada protes orang bahkan yang membawa jenazah itu ditimpukin, gitu. Ini kan miris gitu ya.
Jadi saya ingin meluruskan bahwa dalam Islam tidak ada istilah yang namanya orang meninggal suuzon dilihat dari kacamata ketika dia meninggalnya dengan proses tidak ditemani oleh keluarganya, meninggalnya hanya diantar oleh petugas kesehatan dengan protokol kesehatan, dijauhi masyarakat. Oh, itu indikator mati suuzon. Tidak. Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ketika jadi gubernur di Syam meninggal karena kena wabah. Beranikah kita katakan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal meninggal karena suuzon, karena suul khotimah? Kan tidak. Ini pandangan yang salah, gitu ya. Jadi tidak ada itu, dan MUI sudah memberikan seruan. Ini yang harus diperhatikan pada masyarakat, seakan-akan ketika dan jadi aib. Orang meninggal karena coronavirus itu aib. Padahal bukan soal akhlak. Ini kan soal penyakit yang tadi kita katakan menimpa kepada siapa saja. Tiba-tiba Menteri Perhubungan, orang kaya, orang yang punya etika, jaga kesehatan, kena. Pak, bahkan begini Pak ya, kayak misalkan orang ada artis nih Pak yang pengen nyumbangin rumahnya buat jadi tempat tinggal. Tapi tetangga itu nggak mau gitu. Itu kan sebenarnya buat tenaga medis yang buat tinggal di situ. Iya, itu karena udah stigmanya berdekatan. Memang masuk akal kalau berdekatan dengan wilayah itu dia akan ada potensi terinfeksi gitu ya. Memang harus mengikuti protokol. Kalau pihak kesehatan dikatakan menjamin kesehatan nggak ada masalah. Jadi satu sisi kayak perawat misalnya ya, itu bisa saja memang membawa dia carrier, membawa virus. Tinggal di rumah mau tidak mau kan diasingkan dari keluarganya. Tega amat, memang harus begitu. Ini zaman tega-tegaan kan gitu. Cuma ada hal yang memang harus kita lakukan begitu. Dan kayak misalnya saya nggak bertemu dengan orang tua saya yang udah 90 tahun, bukan karena tidak cinta, tapi orang tua itu rentan dengan penyebaran virus. Maka kita justru kalau sayang kita tidak bertemu, tidak cium tangan, tidak memeluk dalam kondisi sekarang ini. Tapi khusus untuk jenazah itu kan pandangan yang saya kira sangat salah gitu ya. Apalagi kemudian orang yang tertular penyakit dianggap sebagai azab, belum tentu juga gitu. Ini pandangan yang salah. Kemudian yang ketiga, pandangan itu tadi pandangan keberagamaan gitu ya. Memang di kalangan kiai, ustadz, ulama juga ada yang berseru begitu. Jadi ngapain takut dengan virus, makhluk Allah kok. Kita berserah diri kepada Allah, mati sekalian. Tapi ada masyarakat yang memang tanpa ilmu, hanya perasaan, hanya melihat simbol, kita dijauhkan dari masjid gitu ya. Nah, sebetulnya bahasanya bukan dijauhkan dari masjid, memindahkan ibadah dari tempat yang dikhawatirkan tertular virus ke tempat yang dianggap aman. Gitu. Itu sebagai ikhtiar. Islam mengajarkan orang ikhtiar untuk menjauhi kematian dan menjauhi penyakit. Nah, ini beberapa kesalahan di masyarakat yang saya kira harus dibetulkan gitu ya, berkaitan dengan COVID-19 ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat misalkan dari pemerintahnya, komunikasinya ini apakah udah tepat Pak? Maksudnya ini kan ada tahap ada segmen orang-orang lah, nggak semuanya seperti Bapak bilang misalkan yang tidak boleh panik, tapi kan orang bisa mengartikan berbeda. Seperti misalkan kayak di rumah aja lah istilahnya, kan mau di rumah aja, yang penting di rumah, mau di rumah siapapun nggak apa-apa, kecuali emang kalau misalnya hashtagnya di rumah sendiri. Jadi kan berbeda Pak. Ini gimana Pak, maksudnya komunikasinya harus kayak gimana pemerintah? Sebetulnya jadi persoalan bukan cuma soal penafsiran bahwa menyepelekan. Ada faktor kenapa dia menyepelekan, bukan nantangin gitu ya. Ada orang yang kemudian persoalannya, saya tidak ada solusi lain kecuali saya harus keluar rumah. Bapak paksa saya masuk ke rumah juga nggak ada masalah Pak, saya digebukin. Yang penting saya makan, kecuali ada jaminan di rumah saya dijamin. Nah itu saya kira memang harus integrated gitu tindakan pemerintah daerah, memaksa orang masuk ke dalam rumah harus dibarengi dengan solusi yang kira-kira bisa menenangkan orang. Kalau saya disuruh, sekarang suruh tinggal di rumah, nantang-nantangin, itu baru persoalan. Anda tidak punya persoalan dengan ekonomi, kenapa mesti harus berkeliaran, nantang-nantangin aparat lagi. Tapi kalau untuk orang-orang yang persoalan, jadi satu aja masalahnya, soal pertanyaan ekonomi, kalau itu terjawab selesai saya kira, semua orang akan masuk. Dan jangan ngebayangin rumahnya semuanya kayak gini,
Sebenarnya juga salah satu buat tanggung jawab apa ya? Yeah. Maksudnya kalau misalkan kita tuh, apalagi waktu itu saya nonton di Gojek tuh Pak, apa di ILC itu Gojek bilang, kita tuh nurut nih, orang Gojek bilang, kita tuh nurut, teman keluarnya ini kan kita buat memenuhi tanggung jawab, untuk memenuhi makan. Yang dibutuhkan kan orang itu bilang dia nggak butuh hashtag di rumah aja karena udah tahu yang dibutuhkan kan masalah ekonomi. Itu menurut Bapak apa ya, kayak orangnya kan udah sadar banget Pak akan udah di rumah aja, sebenarnya menurut saya udah sadar banget, tapi kan masalah ekonomi ini gak gampang gitu Pak. Ya itulah yang saya katakan tadi, kebijakan itu harus dibarengi dengan jalan keluar buat masyarakat. Ini persoalan karena kalau kita tidak mau ada resiko menimbulkan social unrest tadi, kerusuhan sosial tadi, itu mau tidak mau harus dibarengi kebijakan itu. Harus dibarengi dengan solusi masalah, karena masalah mendasar, masalah makan itu masalah mendasar. Jangan sampai mendorong orang membuat kriminalitas. Pilihannya kan cuma dua orang itu, melakukan tindakan kriminalitas atau melawan aparat. Artinya ya soal makan, soal hidup mati, itu baru satu orang. Nah kalau dia punya anak dan istri lalu kemudian tinggal di kontrakan, yang punya kontrakannya nggak mau tahu, pokoknya harus bayar. Jangankan untuk kontrakan, untuk makan aja dia nggak ada. Jadi ini harus difikirkan. Dan ini bukan sedikit, ini banyak orang ini. Nah kalau hal begini dikomunikasikan kepada orang-orang yang senasib, itu yang saya katakan menimbulkan bibit-bibit persoalan terjadinya social unrest. Tapi menurut Bapak nih Pak, ini kan update positif corona terus kasusnya dan negatif ini kan setiap hari update, bahkan kalau menurut saya hampir tiap jam update ya Pak. Ini jadi kan orang bisa jadi takut atau resah atau gimana Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Ya itu yang saya katakan tadi, penyebaran virus dibarengi dengan penyebaran sikap psikologis. Orang hampir tiap sore jam 3, jam setengah 4 berlomba-lomba menyebarkan update di Facebook ataupun di WA dan yang lainnya. Jadi ada seakan-akan hero kalau saya menyebarkan informasi. Pada saat yang sama mereka juga dihantui ketakutan, was-was dua. Pertama soal ekonomi, yang kedua soal jangan-jangan satu saat COVID-19 ini ngetuk pintu rumah kita. Nah itu karena gejala-gejala, kasus-kasus yang ditampilkan ada yang dengan gejala, ada yang tanpa gejala, ada orang di jalanan, ada orang berpangkat, ada orang kaya, ada orang biasa. Itu benar-benar indiskriminatif. Orang yang benar-benar menjaga kesehatan kena, orang-orang yang abai terhadap kesehatan juga kena. Ini akan menimbulkan pandangan yang was-was. Kadang-kadang kita ingin menghindari informasi itu pun tidak kuasa karena datang dengan sendirinya. Kita ada di grup WA, ada tetangga, ada orang lain yang menyampaikan kepada kita. Itu paling tidak orang yang melek IT. Nah orang-orang di bawah mungkin yang tidak terlalu peduli, bahkan ya cenderung bercanda. Nah, ini juga salah satu hal di grup-grup WA, di medsos sering kita dapati dijadikan parodi, gitu ya, jadikan prank, jadikan parodi. Ini karena apa ya, cara masyarakat menghibur dirinya, tapi pada saat yang sama bisa melukai saudara-saudara kita yang salah satu anggota keluarganya sebagai korban. Karena ini bukan masalah biasa, ini masalah hidup mati, dan kita belum merasakan orang yang kita sayangi, kita kasihi tiba-tiba meninggal. COVID-19 bukan cuma meninggal biasa, punya resiko dipersepsi buruk oleh masyarakat. Jadi kita kadang-kadang masih santai-santai aja memparodikan soal COVID-19. Saya pikir yang harus disosialisasikan justru doa dan istighfar buat orang Islam gitu ya, kepasrahan bahwa ini bisa kapan saja datang. Oke deh Pak. Gitu. Ya. Thank you banget Pak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Mas Gasan. Saya hanya ingin memberikan close statement bahwa yang kita diskusikan ini disclaimer. Ada disclaimer dari saya bahwa ya kebebasan berpendapat. Pertama ingin memberikan kontribusi kepada siapapun, pemerintah, masyarakat, supaya kita lebih peduli kepada sesama.
kalau ada sedikit-sedikit bicara pada pemerintah karena memang kita sayang kepada pemerintah ini, bahwa pemerintah kita mengingatkan punya amanah lebih besar gitu ya, jangan sampai efeknya lebih besar lebih buruk. Itu kalau di dunia. Dalam perspektif agama kan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Nah yang kedua, kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa beda pandangan harusnya biasa gitu ya, nggak ada masalah. Saya bukan buzzer, bukan influencer politik, bukan yang lainnya, tapi kita harus terima resiko Mas Hasan. Besok di upload tuh semua macam kritik bisa biasa saja. Oke Pak, jadi thank you banget nih terakhir kali lagi. Kalau misalkan disclaimer dari saya sih yang penting menghargai sih Pak. Maksudnya kan kita juga punya niatan baik. Kalau misalnya orang mengartikan niatan jelek ya udah silahkan gitu kan. Kita nggak bisa memaksa juga. Tapi pasti ada orang yang mungkin berpendapat, terus ada juga orang yang mungkin belum tahu yang kita diskusikan ini. Sebenarnya kita kan menghargai juga, kita juga sebenarnya yang Bapak bilang kita cinta pemerintah. Tapi jangan sampai diartikan yang salah gitu Pak pemahamannya, nanti takutnya dipotong-potong setengah-setengah. Itu kan bahaya banget. Yang penting jadi kita doain ya Pak, semoga virus corona juga cepat selesai. Kalau menurut saya, feeling saya sih sebelum Ramadan lah insya Allah Pak ya. Kita berdoa banget. Biar kita bisa maksimal khusyuk beribadah. Betul, doanya yang dua tadi tuh salah satu. Kalau alamiah bagaimana doanya, kalau rekayasa bagaimana doanya. Jadi gitu aja nih brother dan sister, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video.